Lagi ada aja banner ya. Udah tahu belum pasti menang juga. Pemainnya pada kalah mental. Aduh lemes banget jadi cacing juga lemes tuh. Ya ini udah akhir musim. Stamina udah habis, perjalanan jauh Jakarta Samarinda gitu. Lalu main pressing kayak gitu. Ternyata itu dimanfaatin sama Hujan Hoja tuh. Babak kedua pada akhirnya yang dilakukan Persib sesuai apa yang menjadi ciri khasnya Persib, bermain reaktif bahkan sangat low block gitu kan. Defensif lainnya sangat rendah banget dan Persija nggak bisa apa-apa setelah itu kan. Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Dan gue Rifki Herlanda. Irawan. Dan hari ini Mas kita ada di studio baru Pandit Football nih. Bukan Joy ini. Oh bukan ya? Ini kita lagi di Football Dev Store, konsep store yang ada di Cipete. Oke. Habis belanja kita, Iya, sekali aja lah. iya. Gue bilang ke ownernya, Mas gue sekalian take podcast, boleh gak di sini Pandit? Oke. Boleh katanya, ya udah sekalian aja nih. Gue beli jersey timnas nih walaupun gak lolos Piala Dunia. Tapi kan lolos Piala Asia. Oke. Piala Asia. Asia. Ini Jepang nih Korea. Oh, Kan ini kan Piala Asia pelatih yang berarti. bawa lolos ke Piala Asia kan? Iya. Kok pantesan gue dihadap-hadapin bakal jadi calon lawan ini. Lawan ini penengah aja. Wasit, Soalnya wasit. jadi inian mini soccer sekarang. Oh iya. Tempatnya keren bro. Iya nih tempatnya Keren. gokil banget nih. Sampai bisa dipakai syuting podcast. Iyalah. Gila kurang megah dan gede gimana ini udah keren banget nih. Maksudnya kalau dari Pandit Football kantor sih deket jujur. Dekat. Jujur. Dan lokasinya memang strategis gitu Ya, sih Mas betul. ya. Karena ada di dekat MRT Cipete Tukuraya. Ya di Jadi- Jaksel lah, anak Jaksel langsung merapat aja ke sini pokoknya. Betul. Jadi kalaupun malas bawa motor atau mobil sendiri sih Naik MRT aja. Naik MRT udah tinggal nyebrang doang ya. Nggak ada nyebrang sekali dong tuh lurus udah nyampe. Ya kan Mas ya? Oke, itu dia. Jadi kita mulai pembahasan hari ini dulu aja nih Ya, langsung. langsung apa nih kita bahas? Kemarin Tim yang menang kan? Tim yang menang, iya. Barcelona yang menang. Barcelona yang menang. Bukan Iya, ada Persib dong, dua udah El pasti. Clasico, ada dua El Clasico, tapi kita lebih milih El Clasico yang kemarin kita live reaction. Betul. Dan udah tampak ya di situ gue udah lemas banget jujur. Yang katanya El Clasico. Yang katanya El Clasico, iya. Tapi jujur udah lemas banget sih gue. Mau bahasnya juga Iyalah, sebenarnya. Mas. Sebenarnya. Kan jadi cacing. Iya. Sialan juga tuh yang bikin banner tuh jujur. Udah latihan belum? Iya, aduh. Kan banyak yang cosplay cacing tuh di Instagram gitu. Iya Bang David Nurbianto juga udah jadi cacing, itu. Bang David Nurbianto. Susah ya jadi cacing katanya. Lagi ada aja banner ya. Udah tahu belum pasti menang juga. Pemainnya pada kalah mental. Aduh lemes banget jadi cacing juga lemes tuh. Segede-gedean Menggeliat asli. Banner paling gede lagi di stadion. Iya, terus beneran maksudnya arahnya di Tribun Timur kali Center itu. lah gitu. Pas banget Iya, kamera. pas banget TV. kamera iya jadi aduh, itu gede banget, mending bikin koreo apa kayak gitu, jangan tulisan kalah jadi cacing malah jadi ini nih apa backfire jadi ya malah kena sendiri gitu, senjata makan tuan gitu loh. Jadi langsung aja lah kita bahas nih karena gue udah cukup lemas cuman harus disemangatin ya kan. Kita bahas dulu nih soal sebenarnya pemilihan ini Persib Persija kan. Persib Belum Persija disebutin benar. tadi. Persib Oh, iya. Persija. Maksudnya kita bahas langsung aja soal dari awal Maxwell-nya udah gak dibawa nih Mas. Kalau sebenarnya Mas menurut lu itu apakah sebuah blunder apa ya udah emang Maxwell lagi underperform aja? Sebenarnya logikanya kalau kita berpikir soal performanya Maxwell, ya dia oke lah lagi kurang di beberapa tandingan terakhir ya, Yes. produktivitasnya, kontribusinya, berapa kali peluang gagal. Tapi Maxwell ya tetaplah salah satu andalan ya, kalaupun nggak jadi starter ya dia bisa jadi backup, Oke. bisa jadi super sub, bisa jadi plan B-nya Persija. Tapi kenyataannya dia nggak dibawa kan, nggak ada di DSP, dan itu jadi pertanyaan. Kemarin kan kita sempat live reaction, terus pertanyaannya apakah Maxwell cedera menjelang pertandingan, itu yang kabarnya kita masih abu-abu. Karena kan kalau Liga Indonesia tuh kabar-kabar kayak gitu update-nya agak-agak kurang ya. Susah Kalau- didapat oh, susah didapat. Kalau di luar negeri bahkan semenit sebelum itu cedera aja tiba-tiba di X di mana udah rame gitu. Nah, Maxwell nggak tahu. Kalau asumsi gue kemungkinan ya faktor-faktor itu cedera atau hal-hal lain lah yang membuat dia nggak bisa main gitu. Oke. Kalau di available gua rasa harusnya ada di DSP. Walaupun secara performa dia underperform ya. Paling Tapi nggak dia bisa main menit
kesekian Iya, gitu. iya. Tapi tanpa adanya Maxwell itu berpengaruhkah dengan kekalahan ini menurut lu? Enggak sih sebenarnya yang ada juga. Oke. Jadi nggak ada alasan. Enggak ada alasan itu. Oke, dari Persib sebenarnya Persib juga tampil dengan skuad yang full tim ya, full Ya, tim ya. full tim. Cuman nggak ada, tapi nggak dibawa nih Ramon Tanke. Nah itu. Menurut lu gimana Mas pemilihannya? Apa emang ya udah ini pilihan Bojan Hodak, percaya Bojan Hodak? Karena gua melihat pemain-pemain yang dibawa sama Bojan Hodak ke Samarinda ini lawan Persija, menurut gue sih ini emang sesuai kebutuhannya si siapa namanya Bojan Hodak ya untuk menghadapi Persija. Apalagi di 11 pemain pertama yang gue cukup kaget sih Mark Lok ya, kan udah bikin rame sampai disomasi sama itu kan Sama supporter ada sebelah Jack, gitu. Tapi ternyata nggak dimainin nih sama si Bojan. Tapi menurut gue itu salah satu keputusan penting yang diambil Bojan Hodak ketika tidak memainkan peran Mark Lok di situ. Oke. Buktinya di 3 gelandang ada Adam Alis, Luciano sama Tom Hae, benar-benar kompak lah. 3 itu benar-benar menjaga lini tengah dengan sangat baik. Jadi kalau misalnya si Ramon Tanke nggak dibawa, menurut gue itu sesuai kebutuhannya si Bojan Hodak. Karena si Andre Wijung tuh salah satu kelebihannya dia bisa narik lawan dan kuat menguasai bolanya. Meskipun si Ramon Tanke sebenarnya kuat juga sih nahan bola, tapi ya masih ada mungkin pilatesnya masih belum ini ya, belum maksimal. Jadi kadang-kadang suka jatuh malah jadi memperlambat atau memutus tempo bermainnya Persib gitu. Jadi menurut gua 11 pemain terbaik kemarin yang diturunkan Bojan sih emang itu untuk kebutuhan strateginya si Bojan sih. Dan menurut gua cocok lah, pas gitu. Iya. Karena awalnya juga gue cukup kaget juga ternyata Beckham gak dari awal gitu. Gitu kan ternyata sebenarnya ini Beckham juga bisa jadi semacam senjata kartu as lah buat di babak kedua kalau Persib tiba-tiba mungkin dalam situasi tertinggal, situasi deadlock gitu. Beckham bisa jadi sebuah senjata nih di babak kedua. Tapi ternyata nggak butuh itu, udah dari awal juga babak pertama juga udah unggul. Ya kan karena kan perbandingannya di posisi itu ada si Baros kan. Nah, karena ngelihat kemarin emang kayaknya Baros tuh emang udah udah dikasih instruksi, udah deh lu nggak usah ngebantu serangan. Tuh udah emang bantu buat matiin si Alano bareng si Putros tuh. Kebukti kan Alano ketika dia udah mati tuh di posisi itu sempat pindah tuh kan ke tengah terus ke kiri gitu. Karena ya tugasnya di situ Baros untuk mematikan posisinya si Alano duet sama si Putros. Karena menurut gua Beckham untuk untuk berdefense tuh masih cukup kurang ya, karena kebutuhan Beckham menurut gua di Persib tuh emang untuk counter attack, untuk penyelesaian akhir di depan gitu. Sedangkan Willian Baros di beberapa pertandingan terakhir etos kerjanya dia mau bantu bertahan. Nah itu sih jadi nilai plus kemarin kenapa Baros main di awal sih. Oke. Tapi kalau dari sisi Persija juga pemilihan starting 11-nya kayaknya itu udah yang terbaik gak sih Mas ya? Harusnya dengan kondisi yang ada itu udah yang terbaik. Iya, gitu kan. tapi walaupun mungkin pertanyaannya ada di posisinya Excel ya. Kan perdebatan antara Excel atau Gustavo yang jadi starter. Tapi kalau yang lainnya sih sebenarnya udah udah karena yang kan terbaik. Persija beberapa pertandingan terakhir hampir menurunkan formasi itu kan, nggak berubah gitu. Jadi ketika ngelawan Persib, ya mungkin yang kemarin udah kita bahas bahwa dia untuk inisiasi menyerang dan melakukan pressing yang kalian lihat kan, kemarin kan dia dari awal tuh udah pressing, nah butuh Excel untuk melakukan pressing itu. Nah sedangkan untuk Gustavo melakukan pressing menurut gua agak kurang ya gitu. Iya, dan maksudnya secara level fitness kayaknya juga Gustavo masih kurang untuk nge-press dari awal laga gitu. Baru sembuh cedera juga kan. masih kambuhan lah maksudnya cederanya gitu. Jadinya agak riskan nih buat masang Gustavo jadi penyerang utama, sedangkan Persija dari awal juga udah inisiatifnya nyerang gitu kan. Tapi langsung aja kita bahas, apa sih Mas sebenarnya Mas kalau lu ngelihatnya kuncinya Persib buat ngalahin Persija di laga tersebut? Salah satu kuncinya menurut gua Persib tuh udah tahu mau ngapain di pertandingan lawan Persija di Samarinda. Karena sama yang kemarin gue bilang kan, musuh terbesar atau kekurangan terbesarnya Persib nanti ketika lawan Persija tuh lini bertahan mereka gitu. Karena di dua atau 3 pertandingan terakhir kan selalu kebobolan. Meskipun kebobolan sama Persija kemarin ya gitu pun karena pemainnya bengong aja sih. Harusnya bola dibuang tapi menurut gua
lini belakang Persib kemarin bermain dengan zona markingnya berjalan sesuai rencananya Bojan sih. Yang gue bilang udah biarin aja mereka nyerang. Dan sama pinternya kemarin Bojan sama Persib itu menurut gue di awal-awal meskipun Persijanya ngelakukan pressing itu dibiarin aja sama Persibnya gitu. Karena apa? Persija menurut gue nggak akan kuat main pressing itu sampai 90 menit. Jangan 90 menit deh, 40 menit awal babak pertama deh. Oke. Kelihatan karena ya ini udah akhir musim, stamina udah habis, perjalanan jauh, Jakarta Samarinda gitu. Lalu main pressing kayak gitu. Ternyata itu dimanfaatin sama Bojan Hoja tuh. Oke. Ketika golnya Adam Alis yang kedua kelihatan banget emang sengaja di pressing ke bawah, ditarik ke bawah ke depan si Persijanya. Ketika ada ruang kosong di situ emang dimanfaatin karena itu emang menurut gue sih udah skema yang dibuat sih di latihan. Iya itu dia, makanya pressing Persib gua akui memang luar biasa di laga tersebut. Golnya Adam Alis itu dua-duanya kan dari pressing sebenarnya kan ya. Gol pertama Adam Alisnya sendiri high press setelah lemparan ke dalamnya Kakang gitu. Bola liar dapat Doni terus ngoper ke Van Basten itu langsung di press jadinya hilang. Yang gue lihat kemarin tuh Persib tuh kemarin tahu kapan harus melakukan pressing. Jadi nggak benar-benar bisa ngatur stamina mereka sih. Yes, Karena Persija dari awal tuh udah pressing. Ternyata pressingnya Persija itu malah jadi keuntungan untuk Persib sih kemarin. Iya itu dia makanya apalagi pressing dari tengah juga kadang-kadang dilakuin juga kan sama Persib sama lini tengahnya di laga itu juga luar biasa trionya gua akui kayaknya udah menang lini tengahnya mutlak dibanding trio lini tengah Persija Tom Haye, Luciano dan juga satu lagi tuh Hanan. Luciano, Tom Haye sama Adam Alis itu luar biasa banget tuh mereka ganti-gantian bagi perannya pas di tengah bagi-bagi perannya juga pas terus juga mereka pinter banget nutup akses buat passing gelandang Persija bahkan Alano nggak dikasih ruang gerak sama Luciano tuh luar biasa. Hanan juga sama di pressing berkali-kali kan walaupun kena injek 2 kali tuh jujur. Iya. Oke, kalau dari Persija Mas gimana Mas? Apa sih udah unggul duluan nih kenapa bisa kena remontada? Kena remontada. Itu karena kalau di komentar Persib tuh R-nya remontada. Oke. Kalau ngeliat Persija sebenarnya kan emang dari awal seperti biasa yang gue sebutin ya Persija bakal bermain dengan gayanya mereka gitu. Tapi permasalahannya di beberapa pertandingan terakhir juga emang yang dilakukan Persija cuma melakukan dominasi semula gitu. Dominasinya tuh nggak kelihatan efisiensinya, efektivitasnya nggak ada gitu. Jadi ketika mereka mencoba bermain kolektif, umpan 1-2, position football, tapi pada akhirnya permainan low block yang diperagakan Persib ini emang berlaku efektif gitu. Pressingnya sangat ampuh dan itu juga yang bikin Persija berapa kali kan miss pass gitu, kehilangan umpan-umpannya keliru gitu. Dan yang tadi yang dijelaskan juga kan Persib ini udah melakukan pressing dari tengah. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya udah di lini depannya itu pressing forwardnya itu udah bertugas dengan bagus beberapa kali kan. Rizky Ridho, Ricardo itu sulit banget untuk memikirkan kemana gue harus mengumpan gitu. Pada akhirnya ke belakang ke Edu terus langsung lempar lagi ke depan dan itu yang bikin Persija kayak kehilangan akal untuk gue harus melakukan apa lagi gitu. Dan yang dilakukan Persib juga udah cukup tepat dengan gimana caranya gue harus merebut keunggulan tuh sejak awal mungkin gitu. Jadi bahkan sebelum babak kedua dan itu udah dilakukan gitu. Karena babak kedua pada akhirnya yang dilakukan Persib sesuai apa yang menjadi ciri khasnya Persib, bermain reaktif bahkan sangat low block gitu kan. Defensive line-nya sangat rendah banget dan Persija nggak bisa apa-apa setelah itu kan. Apalagi lini depannya Persija udah kehilangan kreativitas. Gue harus ngapain lagi semenjak Gustavo masuk. Oke, ada beberapa peluang. Hanan juga aksi individunya oke, tapi untuk mencoba mengancam Teja beberapa kali
nggak bisa berhasil juga. Iya gitu. itu dia, buat masuk ke kotak penalti itu susah banget Persija memang. Jadi di babak kedua barulah tuh ada inisiatif tendangan dari jarak jauh kan, Calonego, Alano beberapa kali, tapi nggak on target juga gitu. Beberapa kali juga dari samping Donitri atau Tubarau coba ngasih umpan silang ke dalam kotak penalti, gampang banget gitu mentahnya Kalau sama. umpan silang mentah banget. Iya, lu gampang umpan silang banget. Di situ ada Barba sama Matrikardi. Matrikardi. Udah mateng lah duet itu Itu, gitu, manfaatin makanya. itu. Dan duel harus sama Excel sama Gustavo. Ya menurut gua sih ketika melakukan crossing kayak gitu, pemain Persija tuh masih kalah jumlah loh di depannya gitu. Lu lihat Matrikardi sama si Barba bisa duel cuman lawan Gustavo gitu. Nah itu yang gua lihat juga sih kemarin Persija gitu. Salah satunya yang gua lihat juga kekurangan Persija tuh kemarin kreatif di lini tengahnya menurut gue sih mati sih kemarin. Meskipun itu ada di situ ada si Raihan ternyata masih belum menurut gue jam terbangnya Raihan juga masih belum ini ya untuk menghadapi laga besar seperti kemarin lawan Persib gitu. Terus sama ya matinya Alano menurut gue salah satu kekurangan Persija kemarin sih. Suksesnya Persib yang matiin Alano juga kemarin. Iya itu, bukan di laga kemarin doang sebenarnya Alano mati kutu. Maksudnya di pertemuan pertama juga mati kutu tuh maksudnya. Sama Dewangga kalau nggak salah di pertemuan pertama kemarin dia sama Putro sama Baros sudah nggak bisa gerak juga tuh. Pindah ke tengah juga langsung di marking sama Lucho juga. Jadi emang mati udah itu kalah di lini tengahnya. Sama kayak yang kita bahas di preview kan, siapa pemain kunci Persija? Sebenarnya di Alano gitu. Kalau Alano bisa dapat celahnya bermain sebaik gimana dia, Persija akan bisa dapat peluang. Tapi ketika Alano gagal, entah itu permainannya dia atau dia dimatiin, ya udah Persija nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu juga yang gue bahas waktu itu, gue nge-profiling si Alano ketika dia akhirnya kena kartu kuning banyak terus harus kena akumulasi gitu. Alano nih semacam pisau bermata dua gitu loh. Maksudnya di satu sisi dia sangat berperan gitu buat Persija, di satu sisi jadi penyakit. Penyakit juga. Maksudnya di satu sisi kalau dia akumulasi atau kalau dia udah mati, jadi ini tim nggak ada kreativitasnya sama sekali gitu. Sama sekali, apalagi pelatihnya ini kayaknya nggak nyiapin plan B sama plan C juga, gue ngerti tuh. Ya karena kan di list cadangan pun pemain yang menit bermainnya sedikit gitu, jadi nggak rata lah kasarnya gitu. Lo mau masukin siapa? Kan akhirnya kan masukin Witan kan. Witan udah berapa menit nggak main gitu. Itu yang gue bahas juga nih, Witan udah lama nggak main nih. Oke lah ngarepin keajaiban, oke lah. Cuman ya udah lama nggak main, apa berharap banyak kayak gimana? Pemain-pemain gitu. lain sama Jilsra baru sembuh dari cedera dan menit bermainnya sedikit. Siapa lagi? Sen ya kita tahu kemarin kayak gitu kan permainannya. Nggak ada pemain yang benar-benar jadi bisa pembeda lah di babak kedua. Kalau Persib kan masih ada Beckham, terus masukin Deddy Kusnandar loh. Iya. Deddy Kusnandar main tua jarang main juga dan perannya jelas tuh di situ. Ketika Bojan memasukkan pemain tuh perannya jelas gitu. Sebenarnya kan plannya kan Kurzawa ya. Cuman Kurzawa cedera masukin Deddy Kusnandar. Gue sempat bertanya kenapa nih masukin si Deddy nih, ternyata untuk nambah lini tengah yang ketika Witan masuk tuh jadi padat kan lini tengahnya sebenarnya. Dan di situ Alano juga udah ke tengah tuh. Di situ kan babak kedua. Nah, hadirnya Dedi itu buat nutup itu juga. Wah bener sih si Bojan emang yang tadi bilang reaktif ketika lawannya masukin siapa, mau main seperti apa, dia tahu pemain yang bakal masuk. Plannya kan masukin Beckham juga. Sebenarnya masukin Beckham tuh untuk nambah 1 gol untuk killing the game. Ternyata akhir-akhir pertandingan Persijanya lebih bermain buat nyari gol, nggak ada bola-bola counter attack untuk Persib tuh. Gitu. Iya dan lebih stabil aja gitu mainnya, cukup aman gitu di belakang juga nggak ninggalin terlalu jauh, selalu ada ninggalin salah satu antara Calonego atau Van Basti yang di tengah gitu untuk menambah lini belakang, nggak kayak babak pertama yang benar-benar tuh. Dan inilah yang bedanya menurut gue backnya Persija sama Persib gitu, Rido dan Paulo Ricardo sama Matrikardi dan Barba itu terlihat banget di gol yang kedua Persib. Mereka tuh telat reaksinya gitu. Paulo Ricardo oke lah dia agak ke depan, tapi Donitri sama Rizky Rido tuh yang akhirnya mengejar si Adam Alis. Nah reaksinya mereka terlambat. Mereka kayak lu harusnya ngeliat dong itu yang nendang Tom Haye loh. Tom Haye bisa naruh bola di antara lu semua gitu di belakang lini pertahanan kalian.
Tapi mereka nggak ada yang itu. Rizky Ridho malah maju ke depan, tapi komunikasinya kurang tuh. Donitri malah marking si Adam Alis gitu. Itu Donitri bingung tuh karena yang tadi gue bilang dia kayak double cover pemain lah di posisi kanan antara dia mau covernya Berginho, terus Adam Alis tuh agak ke kanan tuh. Nah, bingung tuh di situ. Nah itu salah satu menurut gue yang udah disiapkan juga sih sama Bojan. Tapi yang paling gue lihat sih emang lini bertahannya Persib kemarin jadi peran penting ya, strategi penting untuk bisa meraih 3 poin sih. Oke, gitu. Dari lini tengah ya. Dari lu lihat kalau ketika bertahan meskipun formasinya awal tuh 4-4-2 ya, tapi ketika bertahan tuh bisa jadi 6 loh. Iya. Itu benar. Bisa jadi 5 malah gitu. Karena dari awal udah kelihatan ya, maksudnya backnya juga 4 back yang dipasang tuh semuanya bisa main di back tengah semua tuh. Iya, betul. Gitu. Ada Kakang, ada Putros tuh kan. Ditambah si Barosnya turun. Si Luciano juga bantu di belakang tuh. Jadi emang padat tuh di belakang. Ya udah, Persija enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itulah. Terus ketika golnya Aladin tuh numpuk kan 3 sebenarnya. Cuman karena bengong. Karena kaget aja. Itu kan gue bahas juga di live reaction gitu. Ya posisinya mereka nggak siap. Mereka ngelihatnya ke Teja utamanya pas mereka belok ternyata bola lagi mau dibawa nih sama Aladin gitu. Dan kaget mereka semua. Yang dipatahin kan Kakang. Iya, Kakang salah satu yang titik terlemahnya di lini belakang itu kan. Di antara 3 ya iyalah Kakang lah. jelas. Dan kalau dari Persija Mas, pemain yang mengecewakan siapa sih Mas? Di pertandingan itu ya? Mengecewakan, sebenarnya ekspektasi lebih tuh ke Excel ya. Excel harusnya bisa berguna di depan, tapi kenyataannya dia nggak bisa jadi pemantul, dia nggak bisa melakukan pressing yang bagus, dia nggak bisa menarik pergerakan back lawan gitu. Pada akhirnya apa yang dilakukan Alano sama Aledin sebenarnya ya gitu-gitu aja, mentok pada akhirnya karena ruang di lini belakangnya nggak bisa terbuka. Aledin itu gol keduanya tadi kan udah kita jelasin, salah satunya kan terkecoh dengan situasi yang ada, ditambah lagi kecerdikan Aledin matahin si Kakang gitu sampai akhirnya bisa nyetak gol. Tapi terlepas dari itu sisanya sama sekali hampir nggak ada kan babak pertama itu peluang-peluang berbahaya dari Persija. Baru setelah di separuh akhir babak kedua baru mulai ada lagi dari percobaan tendangan gitu. Tapi selain itu Alano udah pasti mengecewakan, terlepas dari emang permainan Persib yang bisa matiin Alano itu juga patut diapresiasi, tapi Alano udah bergerak semaksimal mungkin, bahkan dia sangat mobile ke kanan ke kiri gitu, tapi pada akhirnya nggak bisa tembus juga gitu. Iya itu dia, keren banget berarti memang pertahanan Persib itu gue akuin. Tapi selain itu kalau gue Mas justru Van Basten juga cukup mengecewakan di laga tersebut, utamanya di babak pertama banyak banget dia kelihatan banget tampilnya grogi banget gitu. Di laga tersebut bahkan ya di gol pertama ini kan dia bisa aja walaupun ada mungkin miss dari Doni juga ya ngopernya ke Van Basten padahal dia lagi di press gitu. Malah dioper ke Van Basten. Van Basten juga komunikasinya ya kurang gitu. Reaksinya Van Basten juga. Sebenarnya apa ya? Emang kalau kita ngelihat posisi Van Basten dua opsi ya, itu bola langsung di clearance atau emang di keep gitu kan. Nah Van Basten mungkin komunikasi dari rekannya nggak ada, sehingga dia nggak tahu kalau ada Malis itu melakukan pressing yang ketat di belakangnya dia, pada akhirnya kan bola kerebut. Iya itu. Kalau tahu mungkin dia langsung clearance bisa aja. Itu dia, mungkin kayaknya di laga tersebut kayaknya sepatunya belum dicuci nih. Iya. Si Van Basten atau harus beli baru nih Mas. Satu lagi yang gue tambahin yang paling mengecewakan ada pemilihan Stadion Sigiri sih. Oh shit. Masa mau main di mana lagi? Nggak ada lagi. Masa mau main di PT Ika kayak tahun 2022? Karena itu ya pemilihan Sigiri itu bukan keuntungan buat Persija ya. Keuntungan buat Persib sih, karena dari Samarinda tinggal terbang ke Semarang ke Makassar deket enak. Oke, iya. Dan ya menurut gue sih kualitas lapangan juga agak kurang ya. Beberapa kali bola tuh mantulnya nggak enak banget. Terus terlihat cukup keras lapangannya. Jadi sebenarnya pertandingan kemarin tuh harusnya bisa berjalan lebih mulus ya dengan aliran bola yang lebih enak. Persija menurut gue sih agak kesulitan main di lapangan seperti itu sih. Iya, kalau main di BGBK mungkin ini mah jatuhnya jadi kayak alasan banget ya. BGBK lagi dipakai, jangan diganggu. Iya itu. Tapi kalau Adam Alis gimana Mas menurut Mas di pertandingan tersebut, komentarnya? Adam Alis tuh kayak pemain
pemain yang tiba-tiba bisa menghadirkan hal spesial untuk Persib di musim ini gitu kan. Pemain yang sebenarnya nggak terlalu bintang karena di situ ada Tom Hai, ada Luciano yang sepupunya McAllister, ada pemain-pemainan yang ternyata hadirnya Adam Ales di Persib itu emang apa namanya sesuai kebutuhannya Bojan sih. Lo harus kayak gini dia lakuin, lo harus kayak gini dia lakuin. Dan buktinya kan kemarin Bojan lebih memilih Adam Ales daripada Mark Locke. Karena ketika Mark Locke duet sama Luciano dan Haye menurut gua belum cukup baik ketika dibandingkan yang 3 kemarin main ya. Terus anak Jakarta ini yang mencetak 2 gol ke Persib, yang tadi gue meskipun bukan pemain bintang dalam tanda kutip, tapi sesuai dengan kebutuhannya Persib sih, itu aja sih. Itu dia. Perannya pas banget karena kalau dipasang Mark Locke atau Deddy Kusnandar buat jadi starter, mungkin daya gedornya Persib agak berkurang ya. Iya, beda karena sama Adam Ales. posisinya Adam Ales tuh kan kalau di tengah tuh posisinya 6, 8 sama 10 ya. Yes. 10 itu untuk bantu serangan, 6 itu bantu untuk defense. Nah, di posisi 8 nih Adam Ales tuh akan maju mundur karena posisi nomor 8 dan staminanya Adam Ales masih oke ya dengan umurnya udah hampir udah 30 atau hampir yang gua nggak tahu umurnya, tapi staminanya masih tetap terjaga. Dan yang tadi si Adam Ales ini memainkan peran yang benar-benar yang ditunjuk oleh si Bojan sih. Pas lah ya. Pas gitu. Memang pembagian perannya itu pas di lini tengah. Bahkan berapa kali dia kan main di nomor 7 juga. Iya. Melebar ganti nama Bergino. Iya benar. Jadi udah cukup fasih juga dia main di Segiri mungkin. Ya udah apa lapangannya kayak gimana tuh. Benar. Kalau dulu Mas, layak masuk timnas gak? Siapa? Adam Ales. Adam Ales kan udah berapa kali masuk timnas kan di era sebelumnya kan STI ataupun Kleipert nggak tahu deh. Masuk nggak, walaupun memang persaingannya nggak gampang kan gitu kan. Kalau kita bicara timnas ya banyak stoknya, nggak cuma Tom Hai doang kan, ada berapa pemain dari luar kayak Joel Pesi dan lain-lain juga masih siap bersaing. Cuman kalau untuk stok apa ya? AFF atau kompetisi-kompetisi yang turnamen-turnamen yang memang membutuhkan banyak pemain-pemain dari liga domestik, ya Adam Ales layak dipertimbangkan gitu. Ya itulah maksudnya Adam Ales ternyata justru jadi pembeda ya, anak Jakarta yang jadi pembeda buat Persib dengan 2 golnya ke gawang Persija Jakarta. Klub Jakarta. Pernah di Persija pernah 1 tahun kayaknya. 1 tahun. 2015 2016an waktu itu. Enggak lama memang, dan Adam Ales ini adalah salah satu pemain kayak Lili Pali, maksudnya tiap tahun selalu ada rumor buat balik ke Persija tapi nggak balik-balik gitu. Itu waktu kalau nggak salah kan si Adam Ales tuh yang pengen kan Bojannya langsung kan. Iya, konon katanya, konon kabarnya langsung Bojan. Soalnya waktu kepindahan Adam Ales dari Borneo aja agak aneh kan. Aneh sebenarnya, iya. Karena dia kan salah satu kuncinya Borneo juga kan. Iya, sebenarnya. salah satu kuncinya Borneo, dan kita berpikir di Persib untuk apa ya? Gitu kan mikirnya kan. Ternyata yang Bojan punya strategi untuk dia. Oke, ya, itu tapi ngelihat pertandingan lawan Persija kemarin tuh menunjukkan bahwa untuk mental di liga Persib tuh udah kebentuk sih. Karena dia bermain di kompetisi Eropa juga. Kompetisi Eropa. Aduh. Kompetisi Eropa ya. Kompetisi Asia gitu emang udah kebentuk gitu, karena ketika golnya kemarin kegolan dulu sama Aladin nggak kelihatan paniknya karena mereka udah kebentuk lah, tinggal makanya menurut gue sih untuk musim ini udah kegenggam lah sama Persib. Apa nih kegenggam? Apa? Kegenggam apa? Ya kegenggam juara lah. Dari awal juga gitu kan. Oke. Aduh, gimana kalian yang nontonnya? Oke. Udah kegenggam juara lah gitu kan. Tinggal nanti musim depan sih. Oke. Musim depan. Ya itu bersaing sama JDT musim depan. Iya. Menarik. Itu dia pembahasan kami seputar Persija Jakarta melawan Persib. Jadi Sousa stay out. Nah iya ini baru mau gimana? Mau Mauricio Sousa in atau out? Stay atau out? Kalau gue sih out jelas sudah. Karena nggak sesuai ini aja, maksud gue nggak kelihatan plan B dan C-nya aja. Persija dari awal musim main kayak gini terus gitu. Nggak ada kelihatan perbedaannya. Plan A, plan B, plan C-nya. Apa?
Maksudnya nggak adaptif maksud gua. Plan A Nggak- gagal, masuk plan B. Plan B-nya apa? Plan B-nya itu kembali ke plan A lagi gitu. Jadi ya udah muter dari situ. Oke, muter Itu terlalu muter. susah kayak gitu kan. Kurang adaptif, terlalu kekeh dengan idenya dia gitu. Ya itulah beda dengan Bojan yang dia tuh adaptif gitu mau lawan tim yang kayak apa nih. Oke, dia ubah formasinya, dia ubah susunan pemainnya. Bahkan kayaknya winning 11-nya Persib nggak ada gak sih musim ini? Nggak ada. Selalu diganti, strikernya selalu diganti utamanya. Bahkan back-backnya kadang diganti sama Julio Cesar, back kirinya kadang-kadang gantian tuh Eliano atau Putros, back kanannya gitu segala macam. Harusnya tuh kalau untuk jadi rivalnya Bojan Tapares tuh ambil. Iya, Tavares sih. Ya tapi kalau misalnya ngebahas tadi apa namanya Sousa stay atau out, ya kalau Persija ngincarnya juara ya untuk musim depan, bisa aja si Sousa tetap bertahan. Tapi ya didukung sama pemain-pemain yang benar-benar diinginkan. Karena pemain yang didukungkan oleh si Sousa musim ini tuh semua kan pemain dari Brazil ya. Nah itu cuma dikasih untuk 11 pertama. Nah tapi untuk cadangannya kan masih by manajemen. Nah kalau misalnya nanti musim depan manajemen bisa ngikutin keinginan Sousa mencari pemain di liga lokal misalnya gitu. Tapi sesuai dengan keinginan Sousa menurut gue sih masih bisa jadi contender untuk gelar musim depan ya. Tapi ya dengan catatan pemain-pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya Sousa sih. Iya, itulah kalau di putaran kedua udah jelas dia udah bukan pilihan dia semua itu. Kalau putaran pertama mungkin jelas pilihan dia, beberapa ada yang gagal gitu kan. Ada yang adaptasinya lambat gitu, maksudnya ada yang cepat kayak Maxwell, kayak Alano. Jadi beberapa ada yang lambat, akhirnya diganti. Nah pas digantinya ini kayak bukan pilihan dia nih penggantinya. Pemain utama cedera kan, ya udah. Iya berat itu makanya waktu Van Basten Sousa nih kan, gitu kan udah lagi underperform. Tiba-tiba ya susah juga nyari penggantinya siapa. Hanif Syahbandi cedera juga, wah siapa lagi, nggak ada lagi gitu. Sisanya pemain muda tuh si Aditya Warman. Jadi ya berat juga ngandelin pemain muda di liga kayak gini. Bojan Hodak aja ngandelin Kakang doang tuh sama kiper satu. Kadang-kadang yang main U23-nya. Iya jadi gitu. Udahlah kalau gua out aja dah. Kalau Mas Duki tadi masih bisa stay kalau Asal ada catatannya gitu. Kalau lu Mas? Out aja lah. Out aja. Out aja lah. Itu dia pembahasan kami seputar Persija Jakarta melawan Persib Bandung dan kami mengingatkan lagi kalau kalian nih buat beli koleksi jersey baru utamanya buat nanti ya. Iya, Piala Dunia. Piala Dunia luar biasa nih, ada semua kayaknya. Ini keren jersinya. nih. Ini kalau diganti logo bisa jadi timnas Jerman nih. Ini kan timnasnya Jerman. Masa ganti logo. Tapi ada juga pasti Jerman di sini, ada juga. Ada juga Jerman. Terus buat Van Basten tadi itu yang banyak blunder kemarin. Coba cari sepatu di sini nih. Asik. Oh iya. Sepatu baru, kayak butuh sepatu baru Van Basten kamu. Pasti kalau nanti mau nonton Piala Dunia di sini ada timnas Brasil juga ada di sini. Itu ya buat anak-anak Jakarta, Bekasi segala macam ini bisa langsung datang ke konseptornya Football Depth yang ada di Cipete ya kan. Lokasinya strategis banget dan ini kalau kalian keluar juga langsung kelihatan karena ini paling megah ya, paling gede di sini ya, paling mencolok. Di pinggir jalan pokoknya. Iya baru juga ini soalnya kan. Terus kalau misalnya kalian agak jauh untuk datang ke sini bisa langsung ke webnya aja Football Depth. Kalian bisa order di situ tuh, bisa langsung. Jadi bisa langsung kirim aja ke rumah kalian langsung. Bener. Tapi kadang memang kalau di web tuh ini Mas, ada diskon-diskon. Ya, ada ini diskon menarik juga. Itu kadang kalau di web. Websitenya departemen.co.id. Iya. Kadang tuh ada diskon-diskon menarik kalau di web inian ya. Suka gitu. Iya. Kan nanti mau nonton Piala AFF. Wah, Timnas Indonesia nih bulan Juli gitu kan. Benar, Piala AFF juga harus punya jersey utamanya nih dari meskipun ya gitulah. Itu dia ya pembahasan kami seputar Persija Jakarta yang jadi cacing di laga kandangnya sendiri walaupun mainnya di Segiri. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Mauricio Sousa akan tetap melatih Persija atau harus pergi musim depan? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.